Amin, yang sewu. Sudah pernah pakai kerudung? Udah. Maaf nih, ini ditarik dulu. Rambutnya dimasukkan. Ya, nanti saya tonton. Dicek dulu, sudah betul semua? Iya. Sambung? Sambung. Oke. Oke. Ini dibawa satu, saya bawa satu. Nanti bacanya? Nanti Mbak Lindri baca dari sini, ya. Iya. Nomornya nggak usah. Iya. Sampai ke sini. Oh iya. Ya, untuk 2 kalimat syahadatnya. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Oleh Don Ditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ. Dan tafsirnya salah. Tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu. Lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya. Kalau yang hadir waktu itu tahu saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7, 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih, sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen.
Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan. Anak setan. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman ya, ini lagi benar-benar ya, kita itu mendapatkan serangan demi serangan dari para Polikardus yang mereka pikir dengan serangan-serangan mereka, dengan fitnahan-fitnahan mereka, orang-orang akan meninggalkan Islam. Tetapi sebaliknya teman-teman, sebaliknya ya, dengan adanya fitnahan-fitnahan dari para Polikardus seperti Pak Bom Bom, Lidara, Wadona dan sebagainya, itu malah membuat imannya umat muslim itu makin kuat. Itu yang satu. Terus yang kedua, malah membuat orang-orang di luar sana, orang-orang yang non-muslim di luar sana menjadi tahu, menjadi belajar tentang Islam. Belum lagi kita lihat skandal demi skandal terjadi. Skandal pencabulan yang dilakukan oleh pendebat atau apologet Kristen. Ya, belum lagi kita juga mendengar penipuan demi penipuan yang mereka lakukan. Belum lagi fitnahan demi fitnahan yang mereka buat. Contohnya apa? Yang viral Gilbert Lumondong dan anaknya Geren Lumondong yang menjual nama Roh Kudus, menjual nama Tuhannya untuk meminta perpuluhan, untuk meminta persembahan dari jemaat. Tentu saja, kalau jemaat yang engge-engge, yang masa bodoh, yang terdoktrin, itu terima begitu saja. Tetapi kalau orang mau menggunakan akal, mereka pasti berpikir, kok Tuhan gua butuh duit? Kok Tuhan gua darahnya dipakai untuk mensucikan kita? Bukan kita yang mensucikan dosa kita, mensucikan kesalahan kita, meminta ampun atas kesalahan kita. Ini kenapa darah Tuhannya yang dipakai? Apakah segampang itu? Dan kenapa Tuhan itu harus berdarah, kan begitu? Darahnya harus dikorbankan demi kita. Bukankah Tuhan itu pemilik segalanya? Kalau Tuhan ingin menyelamatkan kita, ya tinggal diselamatkan. Nggak perlu ada korban-korban begituan. Terus dijawab oleh Polikardus. Loh, nggak bisa dong. Harus ada yang berkorban. Harus ditebus gitu kan. Harus ditebus. Artinya Tuhan harus membayar tebusan kepada setan atau iblis. Karena iblis empunya maut. Iblis yang mematikan makhluk, mematikan manusia. Jadi harus ditebus kepada iblis. Loh, Tuhan nggak berkuasa rupanya ya. Harus menebus atau mengganti sesuatu kepada iblis untuk menyelamatkan manusia. Artinya derajatnya sama. Kan begitu. Artinya Tuhan harus menebus makhluk ciptaannya dari iblis. Kok susah sekali gitu. Beda dengan Tuhannya umat muslim. Ya, beda. Kenapa? Ya iblis nggak ada apa-apanya. Kalau Allah mau selamatkan, selamat gitu. Iblis mau komplain, nggak bisa. Iblis mau komplain apa gitu? Nggak akan punya kekuatan. Allah mau tolong manusia, mau selamatkan manusia, mau maafkan manusia, iblis mau ngomong apa? Ayo. Mau ngomong apa? Jadi jangan pernah membuat kesetaraan seakan-akan Tuhan itu lawannya iblis. Nggak ada ya. Inilah persepsi yang salah selama ini di kalangan manusia-manusia yang nggak ngerti. Mereka berpikir bahwa iblis lawannya Tuhan. Nggak pernah Tuhan, ya. Nggak pernah Tuhan itu lawannya iblis, teman-teman. Tuhan itu di atas segalanya. Jangan berpikir, oh Tuhan, ya itu baik, yang jahat iblis. Jadi mereka tuh
macam antitesis gitu. Ada Tuhan, ada iblis. Macam gambar-gambar yang dibuat ya. Ada Yesus lawannya iblis. Nggak seperti itu teman-teman. Kalau di non-Islam mungkin. Ya sekali lagi, kalau di non-Islam ya Tuhannya itu lawannya iblis. Kalau di Islam enggak. Tuhan itu di atas segalanya. Untuk menebus, nggak perlu seperti itu. Dan bahkan Tuhan di perjanjian lama juga sama. Henok, Elia, itu masuk surga, ya diangkat, nggak perlu mengalami yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah maut. Maut itu ciptaannya iblis. Ya, iblis menurut teman-teman kita sebelah kan gitu, yang mencabut nyawa iblis. Menurut mereka itu ya, menurut mereka yang mencabut nyawa itu iblis. Ya kalau kita ya atas izin Allah gitu kan, kalau mereka beda gitu. Ternyata iblisnya boleh suka-suka. Oke, kita tahu fitnahan demi fitnahan ya. Gilbert malah mempermalukan kekristenan. Pikirnya dengan statement itu bisa membuat Islam yang malu. Tapi kebalikan. Belum lagi pendeta Mel Atok yang tantrum, yang ngamuk, bahkan memutarkan. Nah, ini yang seru ya, memutarkan video Kodondi di khotbahnya. Dia pikir dengan putarkan video Kodondi, jemaat-jemaatnya akan makin kuat. Orang-orang Kristen yang menonton akan makin kuat. Ternyata sebaliknya, teman-teman. Dengan tantrumnya mereka, dengan kejang-kejangnya mereka, itu malah membuat makin banyak orang-orang di luar sana yang mencari tahu kebenaran Islam. Nah, ini yang seru nih. Makin banyak yang cari tahu kebenaran Islam. Apalagi setelah diputarkan, ini ada loh Donditan. Tonton Donditan, kan begitu. Nah, ini membuat orang-orang jadi cari tahu Kodondi dan ingin belajar tentang Islam yang sesungguhnya. Dan ini yang dialami oleh seorang wanita, ya ini luar biasa, Katarina Indri Setiani. Ya, ini Katarina Indri ini luar biasa teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama, kita dengarkan saja prosesi syahadat dan kenapa dia memutuskan untuk mualaf. Ya, kenapa dia putuskan untuk mualaf? Mari kita dengarkan teman-teman ya. Saya izin untuk dokumentasi ya, untuk Mualaf Center Yogyakarta. Amin, yang sewu. Sudah pernah pakai kerudung? Udah. Maaf nih, ini ditarik dulu. Rambutnya dimasukkan. Ya, nanti saya tonton. Dicek dulu sudah betul semua. Iya. Sampun? Sampun. Oke. Oke. Ini dibawa satu, saya bawa satu. Nanti bacanya? Nanti Mbak Indri baca dari sini ya. Iya. Nomornya nggak usah. Iya. Sampai ke sini. Oh iya. Ya. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya tuntun. Mbak Indri ikuti setelah saya. Oh iya. Pelan-pelan Iya. ya. Jangan buru-buru, didengarkan baik-baik. Nanti ya sebentar. Kerjanya di mana, Mbak? Di Nusantara Kalasan, Apa distributor. tuh? Oh, distributor. Iya. Sudah? Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini masih di bulan suci Ramadan, kita kedatangan Mbak Katarina Indri Setiorini, betul ya? Iya. Panggilannya Mbak Indri. Iya.
Baik, Mbak Indri, sebelumnya datang ke sini berniat untuk bersyahadat, okay? Iya. Masuk Islam. Saya tanya dulu Mbak Indri, apakah ada paksaan? Tidak. Nggak ada, atas keinginan Mbak Indri sendiri? Iya. Baik, sudah yakin betul? Iya, sudah yakin. Agama sebelumnya apa Mbak? Katolik. Katolik. Baik, kita mulai ya prosesinya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Sesungguhnya agama di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Katarina Indristiorini, tempat dan tanggal lahir Sleman 22 Maret 1985, alamat pekerjaan swasta, agama yang terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah 1 April 2024 saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, ikuti saya ya Mbak, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, dengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha kita ulang ya, pelan-pelan, jangan tegang, relax. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ashadu. Kita ulang sekali lagi ya. Kedengarannya apa? Oh, Gimana? kita ulangi ya, dengarkan saya baik-baik ya. Kedengarannya asadu. Ashadu. Ya. Ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke. Dilanjutkan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai pensyahadatannya. Iya. Mbak Indri. Dan ini jadi langkah pertama untuk Mbak Indri. Yang selanjutnya Mbak Indri sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam, termasuk ibadah mahdhoh atau ibadah wajib yang dilaksanakan atau dilakukan umat Islam sehari 5 kali, yaitu sholat ya. Iya. Nanti sudah wajib menjalankan sholat sesibuk-sibuknya Mbak Indri, semepet-mepetnya waktu, tetap harus dijalankan. Ya. Sanggup ya? Ya. Insya Allah sanggup dan harus dipaksa. Ya. Karena itu kewajiban kita. Tapi jangan dijadikan beban. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kebutuhan kita sebagai hamba kepada Rabb-nya Sang Pencipta. Gitu nih. Iya. Kalau kemarin Katolik seminggu berapa kali ibadahnya? Maksudnya ke gereja sekali. Sekali. Iya, sekali. Katolik. Iya. Gerejanya di Berbah. ya. Parokinya Kalasan. Aktif di gereja, Mbak? Iya, sedikit banyak aktif. Oh, oke. Terus hari ini sudah bersyahadat, rasanya gimana? Rasanya plong. Ya, sambil belajar. Ingin lebih baik gitu aja. Amin. Oke. Orang tua Katolik ya? Iya. Berapa bersaudara, Mbak? 2.
Katolik juga Iya. saudaranya. Oh, kakak, adik? Adik. Adik. Iya. Tapi keluarga sudah tahu semua Iya, ya, sudah keputusan Mbak Iya. Indri masuk Islam Nggih. dan memberikan, ya mempersilahkan. Iya. Oke. Baik, tadi sempat ngobrol juga ternyata Bapak dulu Islam. Iya. Berarti keluarga juga ada yang Muslim gitu, Iya, dari keluarga nggih. Bapak. Oke. Baik, ditanda tangan dulu Mbak Oh, iya. suratnya. Separuh kena materai, separuh kena kertasnya ya. Oh, iya. Nanti nama jenengan di bawah sini, di Oh, atas iya. garis. Ditanya ini, kenapa masuk Islam, memilih Islam? Karena ingin lebih baik aja. Karena yang dahulu kan Oke. Dari tadi kan sempat ngobrol ya Mbak Indri. Teman-teman banyak yang Muslim kan? iya, Kalau dari kacamata Mbak Indri sendiri ya, sebagai seorang Katolik, sebelumnya lah, apa sih yang Mbak Indri lihat dari teman-teman Mbak Indri yang Muslim? Gitu? taat ya agamanya. Maksudnya sholat. Kalau punya saya kan kadang doanya pas inget-inget aja. Kalau mereka bisa 5 waktu, ayo sholat, ayo gitu kan, pada ajak-ajak gitu. Kok bisa ya kayak gitu. Bisa 5 kali gitu, kok enggak, kok aku yang cuma berapa kali itu nggak bisa ini gitu loh. Terus kadang ada teman, ayo tak ajari gitu. Oh gitu. Iya. Oh, teman ada yang gitu juga. Iya, kalau di apa kerjaan itu kan pasti ayo sholat gitu kan. Nggak tak ajari gitu. Tapi kan aku belum ini kan. Ya besok aja gitu. Kayak kemarin juga, ayo sini. Besok Oke. Tapi menurut Mbak Indri sendiri berarti apa ya, gambaran dari umat Muslim ini orang-orang yang taat, orang-orang yang friendly gitu ya. Tidak ada gambaran yang negatif. Iya. Asli Kalasan, Mbak? Iya. Ya. Sampun. Ini ada bingkisan untuk Mbak Indri. Ada Al-Quran, ada Iqra, ada sajadah, ada gamis juga, dan ini ada buku bimbingan. Oh, iya. Jadi nanti untuk bimbingan ketemu dengan saya, Mbak Indri bawa buku ini. Oh iya. Nanti sebelum ketemu saya bisa dibaca untuk bab ibadahnya. Gitu nggih? Iya. Nanti ini dibaca dulu, nanti ketemu saya, kita langsung prakteknya. Oh iya. Ini saya masukkan ke sini. Nanti janjian ya, kapan bisanya. Iya. Kalau mau dalam minggu ini silahkan, nanti ngabari dulu. Oh iya. Itu apa, sehari sebelum atau gimana? Iya, sehari sebelumnya ngabarin dulu. Mau bimbingan dengan Mbak Liana gitu. Mbak siapa? Mbak Liana. Liana. Oh iya. Gitu ya. Iya. Nanti biar dijadwalkan, nanti tinggal datang ke sini. Oh iya. Nathan. Jadi nanti sampai rumah, karena disunahkan untuk yang baru bersyahadat mandi wajib, mandi besar, saya review sedikit bagaimana caranya. Di buku itu sebetulnya ada, nanti ini saya jelaskan sedikit saja. Pertama, niat berwudu, bersuci, mandi wajib, membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar. Intinya bersuci. Bismillah sebelum masuk kamar mandi, bismillah di luar dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masuk karena kaki kiri dulu, setelah itu buka keran, mulai membasuh tangan. Semua dimulai sebelah kanan. Oh iya. Ya, tangan kanan dulu, kukunya nanti. Iya, teman-teman sudah lihat ya, luar biasa. Ini bentar lagi pasti ada yang WA. Siapa itu Bang? Cantik sekali Bang, gitu kan. Nah, ini pasti ada yang nulis-nulis komen, bahkan mungkin ada yang WA ke saya ya. Ya, ini adalah seorang
mualaf, ya, mualaf luar biasa. Dan doakan kita akan mengundang dia ya untuk podcast di channel kita yang satu lagi di studio baru kita. Tapi nampaknya nggak di studio baru ya. Kita yang akan mendatangi Yogyakarta karena domisilinya di Yogyakarta ya. Jadi sekedar informasi, selama ini kan saya cuman buat konten reaksi ataupun konten debat ya. Kita debat dengan Polycardos. Dan selama ini saya nggak open cam. Ya, nggak open cam. Malah ada beberapa teman-teman yang nanya, kok saya malah open cam kalau ke tempat Kodondi? Saya kalau ke tempat Kodondi, ya ini udah 2 kali kemarin, saya ke tempat Kodondi itu open cam, tapi pakai topeng. Pakai topeng ya, kita live-nya itu pakai topeng, dan saya pikir reaksi dari teman-teman bagus, dan sehingga saya memutuskan, mungkin sudah saatnya saya punya studio sendiri, seperti Kodondi ya, ada tempat sendiri, di mana kita akan podcast, kita akan ngobrol dengan teman-teman, baik yang mualaf, ataupun yang dari sebelah ya, pendeta, evangelis, misionaris, atau apapun lah. Tapi kita nggak akan bahas tentang agama. Ya, kita nggak akan bahas agama, tapi lebih ke arah pengalamannya. Kalau yang mualaf, kira-kira gimana nih rasanya setelah mualaf? Ada perubahan nggak? Ada perbedaan nggak gitu ya? Lebih ke arah seperti itu, ngobrol santai, atau membahas sisi lain. Ya, membahas sisi lain. Dan saya sudah sewa satu studio yang akan dimulai di bulan 5 nanti, dan kita lagi mikirin bagaimana isi tempatnya, bagaimana konsepnya, ya, konsep secara totalnya gimana, dan kita akan mulai untuk buat channel seperti itu. Dan bagi teman-teman, mohon dukungannya, mohon doanya. Bagi yang ingin subscribe channelnya, silakan cek link di bawah ini, kita taruh di deskripsi linknya. Itu channel lama saya, The Better, saya pakai ya. The Better saya aktifkan kembali. Itu channel yang lumayan besar, ya, sudah mau 100.000 subscriber. Dan kita akan aktifkan kembali channel itu untuk wawancara-wawancara seperti itu. Dan itu kalau yang di studio ya. Belum lagi kita juga akan main-main ke luar kota untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada di luar kota, yang mualaf-mualaf. Kita akan ngobrol juga, ya, termasuk Katerina Indri ini. Ya, jadi mohon ditunggu dan mohon supportnya, mohon doanya. Oke. Dan kita bisa lihat ya, ada beberapa statementnya itu disensor. Ya, mungkin teman-teman ada yang tanya, itu kok disensor bang gitu kan? Kok disensor? Ya, iya teman-teman. Ada beberapa yang mungkin dianggap, udahlah jangan dibahas lah agamanya yang lama. Jangan dibahas lah tentang Tuhannya yang lama gitu kan. Toh juga dia sudah mualaf ya, sudahlah. Karena kita susah teman-teman. Kadang-kadang ya statement kita itu, udah jelas-jelas itu adalah kesaksian. Tapi orang sebelah tuh bisa ngamuk. Contoh ya, saya pernah diundang di channel Katolik. Karena saya sama teman-teman Katolik cukup dekat ya. Ada Bang Erik, Damai Kasih Channel. Ya, itu yang punya channel Damai Kasih. Itu Katolik. Dan saya cukup dekat, dulu sering komunikasi. Saya saat main ke tempat dia, ya, diundang, terus saya ditanyain kenapa mualaf, saya jelasin bahwa saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan di agama lama saya. Ya, jadi saya bilang, saya baca Bible, itu ada beberapa hal yang saya agak aneh rasanya, mengganjal. Begitu saya baca Quran, saya menemukan jawabannya. Begitu. Terus saya jelasin, ya, saya jelasin panjang lebar, dan tiba-tiba teman-temannya ngamuk. Yang kenal sama saya biasa ya sudah gitu kan, itu kesaksian kamu, pribadi kamu. Menurut kamu itu yang benar ya sudah gitu. Tapi ada beberapa tuh kan kayak tantrum gitu ya, apalagi mungkin mereka taunya, wah ini HMC ini kan, wah ini musuh besar kita itu, harus dihajar dan sebagainya. Langsung ngamuk-ngamuk. Kau tahu agamamu itu yang nggak benar. Apa perlu kubuktikan agamamu itu yang nggak benar? Tiba-tiba ngamuk. Jadi saya langsung bilang sama hostnya, loh saya kan diundang untuk ditanya kesaksian saya. Ini pengalaman saya, tolong dihargai. Kalau menurut kalian Kristen yang benar, ya wes silakan imani itu. Tapi menurut saya tidak menemukannya. Tolong dihargai. Ya, terakhir baru dikondisikan ya sudahlah. Dia bilang, nggak usah dilanjutkan lagi. Karena tuh teman-temannya semua udah ngamuk-ngamuk tuh. Udah seperti pingin nerekam kan gitu kan. Udah sampai mengatakan, agama kamu tuh yang beginilah, begitulah. Ya namanya room mereka. Ya ada di Zoom mereka, dan jumlah mereka ramai, itu ngamuk semua teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang, padahal itu kan pengalaman pribadi kita. Tapi mereka nggak akan terima. Mereka akan ngamuk, mereka akan kejang-kejang. Nah, ini lucu ya. Kecuali kita ngarang-ngarang. Seperti murtadin itu kan gitu kan, ayat kursi diubah sama mereka ya. Terus Al-Fatihah nggak bisa, nah, itu kan konyol gitu.
Kalau saya silakan diuji. Saya dari dulu nantang seperti itu. Bahkan ada beberapa Polycarpus sebelah, ya, apologet sebelah juga saya kenal secara pribadi. Secara pribadi kenal. Termasuk dulu Niken ya. Ternyata Niken punya pendeta itu teman saya. Jadi kita ngobrol, itulah dia sama saya agak segan karena memang pendeta dia itu teman saya langsung gitu. Terus ya kita tahu lah Polycarpus ini susah menerima kenyataan, apalagi kalau ada wanita-wanita seperti ini yang memutuskan mualaf gitu. Apalagi ya kita lihat background-nya, bapaknya itu dari Islam murtad. Jadi si Indri ini bapaknya tuh dulu Islam, terus memilih murtad. Kita nggak tahu lah alasan murtadnya apa ya. Bisa jadi karena nikah sama mamanya, atau karena pergaulan, atau karena apa ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti bapaknya tuh murtad, itu sebelum menikah. Ya, sebelum menikah, sebelum lahir dia lah. Ya, sebelum punya anak. Jadi bapaknya dulu Islam, murtad, artinya keluarga bapaknya masih keluarga Islam. Kakek neneknya masih Islam. Ya, terus paman-pamannya juga Islam. Sehingga si Katerina Indri ini kan jadi belajar. Jadi tahu gitu kan, jadi istilahnya punyalah tempat untuk bertanya, tempat untuk membandingkan gitu. Ajaran Kristen seperti ini, ajaran Islam seperti ini, dia tinggal tanya sama kakeknya gitu kan, Islam tuh gimana gitu, dijelasin sama kakek neneknya, dan dia merasa bahwa ini yang benar gitu, ini yang benar ya. Jadi kadang-kadang sering kejadian seperti itu teman-teman, orang-orang memilih murtad, kita merasa aduh kasihan gitu ya, kok murtad, kok meninggalkan Allah gitu. Tapi nanti anaknya, keturunannya yang akan kembali. Keturunannya yang akan jadi Islam kembali. Begitu juga dengan Polycarpus ini. Kadang-kadang kita ngobrol dengan Polycarpus, apologet sebelah gitu kan. Udah kita jelasin setengah mampus, udah setengah mampus jelasin, bukan setengah mati lagi. Udah mampus gitu kan, udah benaran, aduh ampun. Ngeyelnya minta ampun, udah kita jelasin. Nah, contoh, ya, misalnya Bu Darni gitu kan, kita udah jelasin setengah mampus. Tapi dia nggak bisa terima, kadang kita sedih gitu. Kita sedih saat ada orang-orang baik seperti kayak Bu Darni, ya Luga, yang istilahnya harusnya tuh ya Islam gitu. Jangan sampai binasa. Kita sedih ya. Kalau ada teman diskusi kita orangnya baik secara manusia ya, secara manusia dia tuh baik, tapi dia nggak bisa menerima kebenaran. Kita sedih, karena kita akan ketemu dia di akhirat. Kita nggak ketemu dia di surga kan gitu. Kan sedih. Padahal kita pingin ketemu lagi dengan teman-teman kita yang kita jumpai di dunia. Nah, tetapi ya, luar biasanya adalah, biasanya nanti keturunan mereka tuh. Keturunan mereka yang akan menjadi muslim. Banyak yang seperti itu. Jadi kita doakan sajalah. Mungkin Bu Darni sampai meninggal pun ya, dia akan tetap di luar Islam. Tapi mari kita doakan semoga keturunan Bu Darni, kalau nggak anaknya, cucunya ya, itu ada yang mualaf. Mana tahu kan gitu. Kita doakan saja, semoga anaknya atau cucunya mualaf. Jadi kalau besok-besok ketemu Bu Darni, bilang ya udahlah Bu Darni, Ibu Darni mau tetap di sebelah nggak apa-apa. Toh juga Bu Darni sudah tua. Kita doakan saja semoga anak Bu Darni yang mualaf. Saya kalau ketemu dia udah ngomong gitu. Dan reaksinya lucu ya, Bu Darni ngamuk-ngamuk. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak Dokter. Dia langsung bilang gitu. Nggak bisa Pak Dokter, anak saya akan tetap. Ya saya bilang nggak ada yang tahu. Mari kita doakan saja kan gitu. Kalau kami kan yang penting berdoa. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kesaksian ini membangun dan juga memberikan edukasi buat teman-teman semua. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
akan terjatuh. Ayo Moria das Alorina, aku peringatkan engkau, Orabaya Raboya, berhati-hatilah engkau anak-anakku. Maya Raboya Sandarbo, ya Raboya Sandarbo, jangan engkau membuat Aiken Borina ya Raboya kelompok-kelompok Urabadesa, Inade Borina di luar Aiken Borina Radabos Ailori Bidila, Aili Bidiho Minori Radabos, hambaku yang aku pilih Nailori Borsa, ini Bidiho Rabors Ailori Bidise, Inadi Bidise Lori Borsa, ketika engkau berkubu anak-anakku, Inaboria das Ailora Borsa, penyusupan ini Bidihora Borsa akan masuk Unimora Dailori Borsa, ini Bidihora Borsa Ailori Rase, engkau tidak dapat bisa ini Bidihora Borsa, melihat dengan murni pekerjaan aku Tuhan Alamu, engkau akan menantang apa yang aku pilih. Aiken Maya Rahones Ailora Borsa, Reborsi Kini Moria Borsa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Bapa dalam nama Yesus, dan Rasul lepas dia dalam nama Yesus. Oh masalah segalanya dibuat dalam nama Yesus, 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 selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala kanan, dalam nama Yesus, Bapa, lagi terbuka kasih, Bapa bagi dia.